Oke, shalom teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman semuanya berada, pemirsa setia dari YouTube channel Sinergi Kota Beriman, saya ucapkan teman-teman semuanya selamat pagi buat yang baru bangun tidur nih ya. Ya, hari ini teman-teman di pagi ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Jadi konten ini sebenarnya konten yang saya buat secara dadakan teman-teman. Jadi belum pernah saya rencanakan sebelumnya. Tapi karena hari ini saya mau baca di Kisah Para Rasul, kayaknya enak juga sih kalau pembacaan di pagi hari ini saya jadikan konten sekalian. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini, mari kita datang pada Tuhan, mari kita memohon untuk hikmat Tuhan supaya Tuhan yang berbicara kepada setiap kita yang melihat channel Sinergi Kota Beriman di pagi hari ini. Mari teman-teman semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan keadaan yang lebih segar, lebih fit, lebih baik dari sebelumnya karena semuanya campur tangan kuasa-Mu yang terus senantiasa menyertai kami selama kami istirahat sampai kami kembali bangun dengan badan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang mencurahkan hikmat-Mu kepada setiap kami supaya setiap kami dapat menerima pesan untuk kami bisa melangkah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang ketuk setiap pintu hati kami, Kau yang bajak setiap hati kami, supaya setiap kami boleh menerima pesan-Mu dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, hamba serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang tuntun setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mari kita buka dari Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kemudian di ayat yang kedua, teman-teman bisa simak di sana. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini kita bisa mengetahui teman-teman bahwasanya ayat 1-3 ini adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan membuktikan diri bahwasanya ia hidup dan menang dari maut. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkunjung ke murid-muridnya. Ia telah berhasil mengalahkan maut. Bahwasanya ini pembuktian bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak bisa dibinasakan dengan cara apapun. Saat beliau mati di kayu salib pun, itu adalah karya penebusan. Sesuatu yang sangat mulia, yang membuat kita sampai hari ini bisa merasakan karunia Tuhan, kasih Tuhan, karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Oke, kita akan lanjut lagi di pembacaan selanjutnya. Kita bisa simak ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tidak hanya dibaptis dengan air, saudara. Bahkan para rasul pun
yang sudah senantiasa melayani bersama Tuhan Yesus, berjalan untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, memberitakan kemenangan bahwasannya juru selamat, Mesiasnya bangsa Israel itu udah lahir. Nah, di sini dikatakan bahwasannya tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan lanjut ke ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus kepada muridnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di ayat ini, saya teringat lagi oleh konten di Sinergi Kota Beriman, channel YouTube-nya, di seri Akhir Zaman yang disampaikan Pastor Lazarus Rinto, bahwasanya saat kita kenal dengan istilah masa dan waktu, itu adalah ngomong soal second coming. Di sini Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti Tuhan Yesus ngomong soal second coming di sini. Tapi teman-teman perlu balik lagi ke ayat yang ke-6. Di sana murid-murid Tuhan bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Tuhan malah ngomong soal masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Kalau kita melihat korelasi antara dua ayat ini, kita bisa melihat di sana bahwasannya ketika nantinya Israel akan dipulihkan oleh Tuhan, itu adalah masa-masa di mana detik-detik terakhir sebelum second coming, saudara. Sebelum second coming akan ada masa di mana penyiksaan besar. Kalau Alkitab ngomong adalah masanya Antichrist. 7 masa ia akan berkuasa. Setelah ada rapture, ada 7 masa kesusahan, kemudian baru ada second coming. Ketika di sini, di ayat yang ke-7, Tuhan ngomong soal masa dan waktu. Sedangkan yang ditanyakan adalah, apakah Tuhan bisa memulihkan Israel pada masa itu, 2000 tahun yang lalu tentunya. Tuhan menjawab, masa dan waktu hanya Bapa yang tahu. Maka kita harus bisa menyimpulkan bahwasannya dua ayat ini ngomong soal pemulihan bangsa Israel. Nantinya baru akan terjadi sebelum masa dan waktu itu tiba. Sebelum second coming. Kalau kita lihat, saudara, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan dipulihkan dari rohnya dulu. Ia akan dipulihkan dan dijamin untuk keselamatan. Kemudian orang Kristen, ketika sudah dipulihkan rohnya, maka yang dipulihkan kedua adalah jiwanya. Ketika rohnya sudah selamat, jiwanya pun akan sehat. Sehat di dalam Tuhan. Karena apa? Hidup di dalam firman Tuhan. Di seluruh aktivitas kita hidup mengandalkan Tuhan. Berjalan sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Maka dari itu setelah roh diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jiwanya pun juga pulih. Kita sehat, menjadi orang Kristen yang sehat. Kemudian yang ketiga, setelah roh dan jiwa ini dipulihkan, maka tubuh kita juga akan pulih. Kalau orang Kristen, tipenya seperti itu, teman-teman. Jadi, setelah rohnya dipulihkan, jiwanya dipulihkan, kemudian tubuhnya dipulihkan. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Namun berbeda dengan Israel. Kalau kita melihat dari dua ayat ini, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7, teman-teman ya. Israel baru akan dipulihkan ketika masa dan waktu itu tiba. Detik sebelum masa dan waktu itu tiba, maka Israel baru akan dipulihkan. Dipulihkan apanya, saudara? Dipulihkan rohnya. Kalau kita tahu, teman-teman, kita belajar dari perjanjian lama,
Kita melihat di sana bahwasanya Israel mengalami proses yang luar biasa. Israel dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa dari perbudakan Mesir. Ia tidak langsung mendapatkan janji Tuhan, yaitu apa? Tanah Kanaan, saudara. Dengan faktor-faktor yang mungkin kita sudah pernah pelajari, bahwasanya Israel adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Sudah dibawa keluar dari perbudakan, tapi ia tetap merindukan makan daging. Ia tetap menyembah berhala. Intinya banyak yang ia keluhkan ketika berjalan untuk mencapai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka dari itu ketika bangsa Israel mendukakan hati Tuhan dengan cara-cara yang demikian, sikap-sikap hati yang demikian, maka dari itu Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Nunggu generasi itu habis dulu selama 40 tahun, muter-muter di padang gurun. Baru nantinya keturunan setelahnya, keturunannya Yosua, itu bisa sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita melihat bahwasanya begitu besar proses bangsa Israel untuk dipulihkan tubuhnya, sampai beberapa generasi turun-menurun. Namun kita bisa mengetahui bahwasanya saat ini Israel memiliki kedaulatan bangsa yang diakui seluruh dunia. Maka dari itu Israel membuat gerakan, kalau kita belajar dari sesi akhir zaman, namanya gerakan aliyah, gerakan untuk kembali ke rumah. Maka dari itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia melakukan gerakan aliyah ini, kembali ke rumah, membangun rumah. Kita bisa melihat bahwasanya saat ini Israel sudah dipulihkan tubuhnya, saudara. Namun kita juga bisa mengetahui bahwasanya saat ini Israel adalah negara yang cukup maju, sangat maju, saudara. Dari militer, perekonomian, dan banyak aspek lainnya, Israel adalah negara yang maju. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya bukan hanya tubuhnya yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, namun jiwanya sudah dipulihkan. Tapi kalau sampai saat ini kita tahu bahwasanya Israel belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya Israel sedang dalam proses pemulihan roh. Kalau tubuh sudah, jiwa sudah, kemudian rohnya. Pemulihan roh itu kapan, saudara? Pemulihan roh bagi orang Israel itu adalah sebelum second coming. Maka dari itu Israel baru akan pulih ketika ada pengangkatan. Di sana Israel baru akan tersadar bahwasanya Mesias yang ditunggu selama ini sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Kita ada di lembah penentuan. Kita bisa memilih, saudara, menentukan sikap hati kita. Apakah kita hanya ingin hidup di dalam Yesus ataupun mati di dalam Yesus saja? Sekedar kita terima Yesus sudah cukup. Atau kita mau hidup seperti Kristus yang dikatakan di Tesalonika, hidup ataupun mati di dalam Kristus. Kalau kita sampai pagi hari ini kita belum pernah mengerjakan sesuatu yang dikerjakan Kristus, kita harus mulai ambil sikap, saudara. Apakah kita mau terus hidup menjadi orang Kristen yang sekedarnya, atau kita mau ambil sikap di dalam lembah penentuan bahwasanya aku siap hidup seperti Kristus, mengerjakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, penginjilan. Ini adalah waktu, saudara. Saya tidak akan teruskan lagi, saudara, karena di sini Roh Kudus berbicara sangat kuat bahwasanya ketika kita melihat
di poin yang ke-6 dan poin yang ke-7. Ketika murid bertanya, apakah engkau bisa memulihkan bangsa Israel di masa itu? Tuhan menjawab, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Masa dan waktu, second coming. Kalau kita tahu Israel sudah pulih tubuh dan jiwanya, kita harus tahu kita sudah ada di masa akhir. Terima kasih saudara, supaya firman di pagi hari ini bisa menjadi refleksi bagi saudara semua yang melihat konten dari Kota Beriman. Ini adalah waktunya saudara ambil sikap, karena kita sedang berada di lembah. Mari saya ajak untuk teman-teman semuanya berdoa di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang telah Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ingatkan setiap kami bahwasanya kita ada di dalam lembah penentuan. Kita ada di ending dari masa akhir zaman. Tolong setiap kami Tuhan, beri hikmat setiap kami untuk kami boleh ambil sikap di dalam lembah penentuan ini. Apakah kami hanya akan menjadi orang Kristen yang biasa saja, yang seperti sedia kala, atau kami akan menjadi orang Kristen yang militan, yang akan hidup atau mati di dalam Kristus. Tolong setiap kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami. Tuhan yang mampukan setiap kami untuk kami semua bisa mengerjakan hal-hal yang pernah Kristus lakukan 2000 tahun lalu. Terima kasih Tuhan untuk setiap aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan kepadamu, biarlah Engkau yang campur tangan untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.